Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Doa dan harapan kami bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat dan bersuka cita, serta terus memuliakan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan renungan pagi bagi kita diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Abonaro doba timbul sada bangso, alai haurahan yaka bangso do yang godosai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, bahwa kita tidak boleh menyepelekan atau mengalpakan kebenaran apabila negara kita ingin maju, baik dalam pembangunan, baik dalam ekonomi, baik dalam pendidikan, baik dalam segala sesuatu. Maka kita harus mengingat kebenaran dan keadilan. Negara tidak akan dapat maju ketika tidak tercipta suatu kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintahannya. Bapak Ibu yang kami kasihi, bangsa Israel pernah dijanjikan kemakmuran dan keistimewaan dengan syarat bahwa bangsa Israel harus setia menaati perintah Allah. Ini nanti bisa kita melihat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Berkat orang benar memajukan bangsa, pengaruh baik dan keinginan yang luhur akan kebenaran sepaket dengan kesejahteraan. Tentu hal ini membawa kehormatan bagi bangsa itu. Sementara sebaliknya, dosa menjadi noda bagi bangsa. Seperti bangsa Kanaan terhalau oleh sebab dosa yang fatal, yaitu dalam Imamat 18 ayat 24-25. Demikian juga kemudian bangsa Israel menerima hukuman yang sama dalam Ulangan 28 ayat 15-68. Ketika pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya, kebenaran hilang, dosa berkuasa, dan hidup damai hanya menjadi angan-angan. Hidup damai hanya sebagai hayalan semata ketika kebenaran dan keadilan tidak ada di dalam kehidupan kita, di dalam satu negara. Saudara-saudara, bahwa kebenaran harus dapat menolak kuasa dosa. Antara kebenaran dan dosa seringkali merupakan pilihan yang sudah jelas, tapi sulit dalam realitanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tegas menolak kuasa dosa yang hendak menodai suatu bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai suatu bangsa dan negara, bahwa sering di tengah-tengah kehidupan kita dalam realita yang terjadi, bahwa ada oknum-oknum yang memperkaya diri walaupun bahwa hal itu sebenarnya adalah tidak benar dan hal itu adalah dosa. Misalnya saja pada saat ini kita menghadapi COVID-19 mulai tahun 2019 sampai saat ini yang tak kunjung selesai. Persoalan COVID-19 ini dari tengah-tengah dunia ini dan juga di negara kita, negara Indonesia. Tetapi banyak oknum-oknum yang memakai kesempatan di dalam wabah COVID-19 ini untuk memperkaya diri. Misalnya banyak bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran, atau tidak semuanya sampai. Hal ini adalah tentu menodai bangsa. Tentu bahwa ini adalah perilaku yang bertentangan dengan kebenaran. Apabila kita mengambil kesempatan di dalam suatu yang tidak pas, atau kesempatan itu kita gunakan untuk memperkaya diri kita atau menguntungkan diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa firman ini mengajak kita untuk menolak segala kuasa dosa. Kebenaran yang kita
temukan di dalam Tuhan harus mampu menolak kuasa dosa dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kebenaran dapat memperkokoh pemerintahan. Belajar dari sejarah Israel ketika Raja Salomo masih taat kepada Tuhan, kerajaannya kokoh dan kecayaannya sangat luar biasa. Namun saat Salomo meninggalkan Tuhan, kerajaannya kemudian pecah menjadi dua. Tidak ada kesatuan dan kedamaian. Raja-raja yang memerintah seterusnya banyak yang hidup tidak benar, padahal janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pemimpin yang melakukan kebenaran, pemerintahannya pasti akan kokoh. Yang dipimpinnya akan kokoh. Setiap bangsa merindukan pemimpin yang benar, juga pemimpin yang bekerja keras untuk selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang benar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Dalam kitab Amsal, kita bisa melihat bahwa Amsal banyak membandingkan orang yang bijak dengan orang yang bodoh, bukan secara ilmu tetapi hati yang bebal. Bebal berarti sudah tumpul terhadap kebenaran. Banyak tokoh-tokoh yang terhormat dan berilmu, tetapi ironisnya ada oknum yang meremehkan dan bahkan memutarbalikkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah di dalam kitab Amsal mengatakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Orang bodoh yang dimaksudkan di dalam Amsal ini adalah orang yang tidak mau melakukan kebenaran, orang yang tidak bersedia melakukan kebenaran. Tetapi orang yang bodoh yang dimaksudkan adalah orang yang selalu mencari keuntungan terhadap dirinya sendiri dan kepentingan golongannya di dalam kepemimpinan. Lalu yang ketiga yang dapat kita lihat dalam nats ini adalah bahwa kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Kita percaya baik dalam lingkup besar maupun kecil harus menjaga kebenaran. Di tengah masyarakat, kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Yesaya pernah mengingatkan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman. Itu dituliskan dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Oleh karena itu bahwa kebenaran itu akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, atau bagi seluruh masyarakat, atau bagi seluruh yang dipimpin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kebenaran ini dapat menumbuhkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu tidak boleh menyepelekan kebenaran ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di tengah-tengah bangsa kita. Firman Tuhan berkata, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amsal 29 ayat 2. Kita harus selalu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi yang takut akan Tuhan, yakni angkatan orang benar yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, sehingga inilah generasi yang akan mencari wajah Tuhan, sehingga kesejahteraan akan terus bertambah dan terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika rakyatnya benar dan ketika seluruh yang memimpin rakyat adalah benar, maka semuanya akan hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ketika kita tidak melakukan kebenaran, maka itu adalah menjadi noda bagi bangsa kita.
sendiri mendatangkan ketidakdamaian dalam kehidupan kita ketika kita tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu biarlah kita selalu melakukan kebenaran dimanapun kita melakukan segala pekerjaan kita, apapun profesi kita. Biarlah kita terus meninggikan kebenaran untuk meninggikan derajat bangsa kita. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.